Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andresita. Saya mahasiswi dari IKIP-PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B sore. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah analisis kesalahan berbahasa yang diampu oleh Ibu Mai Yuliastri Simarmata. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Langsung saja untuk mempersingkat durasi video ini, saya akan membacakan latar belakang dari makalah yang telah saya buat. Adapun latar belakang dari makalah saya yaitu analisis kesalahan berbahasa adalah satu cara untuk menjawab bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melalui analisis kesalahan berbahasa dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan faktor berkomunikasi dan benar dalam penerapan aturan kebahasaannya. Bahasa Indonesia yang menyimpang dari kaidah bahasa jelas bukan bahasa Indonesia yang benar. Kesalahan berbahasa hanya dikaitkan dengan kaidah bahasa atau kata bahasa saja karena kesalahan bahasa didefinisikan berdasarkan penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat pada makalah ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa. Selanjutnya yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Yang terakhir yaitu bagaimana bentuk kesalahan berbahasa khususnya pada bidang fonologi. Selanjutnya, tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui maksud dari kesalahan berbahasa. Yang kedua, untuk mengetahui maksud dari kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui bentuk kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dari pembuatan makalah ini yaitu makalah ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi pengembangan teori kebahasaan dan juga mampu menambah informasi mengenai kebahasaan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi pembaca, makalah ini dapat dijadikan untuk memperluas wawasan pembaca mengenai tuturan dalam kebahasaan dan menjadi landasan berpikir bagi pembaca. Adapun manfaat bagi penulis yaitu makalah ini merupakan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas penulis dalam mengkaji ilmu kebahasaan, terutama mengenai kesalahan berbahasa pada bidang fonologi. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu mengenai kajian teori yang akan dibahas pertama kali di sini mengenai pengertian kesalahan berbahasa. Melalui analisis kesalahan berbahasa, kita dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang memenuhi faktor-faktor komunikasi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang memenuhi kaidah-kaidah atau tata bahasa dalam kebahasaan. Menurut bukunya yang berjudul Common Error in Language, menurut George mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusunan program dan guru pengajaran bahasa. Kemudian dikemukakan oleh Corder bahwa yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode berbahasa. Pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurnanya pengetahuan dalam penguasaan terhadap kode. Selanjutnya yaitu kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tulisan yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi dan penyimpangan dari kaidah tata bahasa. Menurut Setiawati pada tahun 2010 pada bukunya halaman 13. Kesalahan tidak sama dengan kekeliruan. Corder membedakan keduanya secara jelas. Yaitu bahwa kesalahan atau error adalah penyimpangan bahasa secara sistematis atau konsisten, sedangkan kekeliruan atau mistakes adalah penyimpangan bahasa yang dilakukan secara tidak sengaja. Dalam pengucapan, kekeliruan lazim disebut dengan salah ucap. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. Kesalahan fonologis yaitu kesalahan pada tataran bunyi, baik level kata, frasa, klausa, atau kalimat.
Kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi merupakan kesalahan yang terjadi karena alat ucap manusia melafalkan bunyi bahasa yang salah dan terjadi perbedaan pemahaman definisi baik dari penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. Itu menurut pendapat Gufron pada tahun 2013, halaman 96. Sedangkan menurut Setiawati pada tahun 2010, halaman 23, mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa dalam aspek fonologi disampaikan beberapa gambaran meliputi perubahan, penghilangan, dan penambahan pada fonem. Alwi dan kawan-kawan dalam Indrasari dan Tia pada tahun 2017 menyatakan analisis bahasa dalam berbahasa pada tataran fonologi bahwa bunyi yang dapat dibuat oleh manusia sangat banyak, tetapi yang dimanfaatkan oleh bahasa yang selaras dengan sejarah bahasa tersebut sangatlah kecil. Kesalahan berbahasa pada bidang fonologi merupakan cabang ilmu yang membahas tentang fonem. Fonologi menjadi bidang yang menyelidiki bunyi bahasa menurut fungsinya. Menurut Alwi dan kawan-kawan pada tahun 2007 pada halaman 20. Berkaitan dengan bidang tersebut, kesalahan berbahasa pada bidang fonologi berkaitan dengan penggunaan lafal dan ejaan. Sedangkan menurut Muhlis pada tahun 2010 halaman 1, fonologi adalah salah satu cabang linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi ujar. Sesuai dengan bidang itu, kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi adalah kesalahan berbahasa yang terkait dengan penggunaan fonem dan ejaan. Kesalahan yang dimaksud diantaranya terkait dengan pelafalan dan penulisan bunyi bahasa. Hal itu dikemukakan oleh Pateda dalam Markamah dan Atika pada tahun 2011 halaman 77. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi, yaitu pada kesalahan pengucapan fonem. Di sini dicontohkan bahwa fonem I diucapkan menjadi fonem E. Kata air adalah kata yang mengandung perubahan dari kata dasarnya, yaitu kata air, yang dimana fonem I dalam kata air berubah menjadi fonem E dalam kata air. Yang kedua yaitu kata fasih berubah menjadi kata fasih. Yang ketiga yaitu kata indah berubah menjadi kata endah. Yang keempat yaitu Indonesia berubah menjadi kata Indonesia. Yang terakhir yaitu kata ilmu berubah menjadi kata ilmu. Nah, sudah jelas bahwa perubahan fonem tersebut merupakan salah satu contoh pengucapan kesalahan pengucapan dari kata yang sebenarnya. Adapun contoh kesalahan pengucapan fonem yaitu terjadi pada fonem AI diucapkan menjadi fonem E. Contohnya pada kata pantai, yang sebenarnya kata pantai itu adalah kata yang berarti pantai. Selanjutnya yaitu kata pete yang merupakan perubahan dari kata petai, yang dimana kata santai berubah menjadi kata sante. Kata lantai berubah menjadi kata lante. Adapun contoh kesalahan pengucapan fonem yaitu terjadinya penambahan fonem H di depan, di tengah, atau di akhir kata. Misalnya yang terdapat pada kata yang seharusnya kata sepeda menjadi kata sepedah. Nah, pada penggunaan kata tersebut terdengar jelas bahwa adanya penambahan fonem H di akhir kata. Adapun contoh selanjutnya yaitu mengenai penghilangan fonem H di depan, di tengah, atau di akhir kata. Salah satu contoh katanya yaitu kata yang seharusnya pahit berubah menjadi pahit. Nah, dalam kata itu terlihat jelas atau terdengar jelas bahwa adanya penghilangan fonem H di tengah-tengah kata tersebut. Adapun contoh yang terakhir yaitu mengenai kata negatif yang berubah menjadi kata negatif. Pada kata tersebut terdengar jelas bahwa di akhir kata negatif itu diubah oleh pengguna bahasa menjadi adanya tekanan di akhir kata yaitu menjadi negatif. Jadi kesimpulannya adalah melalui analisis kesalahan berbahasa kita dapat menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesalahan berbahasa adalah penyimpangan yang bersifat sistematis, konsisten, dan menggambarkan kemampuan seseorang pada tahap tertentu yang biasanya belum sempurna. Kesalahan pada fonologi berkaitan dalam penggunaan pelafalan dan ejaan.
Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini antara lain terkait dengan sebuah pelafalan dan penulisan bunyi suatu bahasa. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.